Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ekonomi makro izin untuk menyampaikan terkait negara Amerika Serikat. Dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi untuk anggota kelompok 4 terdiri dari Adinda Endah Listiarini, Raka Mahardika, Yusuf Arifan, dan saya sendiri Siti Lailatul Husna. Sebelum diskusi pada kali ini, izinkan saya Siti Lailatul Husna sebagai moderator yang akan diskusi pada malam hari ini. Sebelum memulai diskusi, izinkanlah saya untuk penjabaran kasus yang terjadi terkait kasus inflasi di negara Amerika Serikat. Tingkat inflasi di Amerika Serikat tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Kenaikan harga kebutuhan pokok di Amerika mendorong tingkat inflasi tahunan negara ini mencapai 7,9% di bulan Februari. Dilansir dari BPC pada Jumat tanggal 11 2022 ini mencatat posisi tertinggi sejak tahun 1982 dan naik dari tingkat 7,5% bulan Januari 2022. Next. Tak hanya inflasi, perang Rusia dan Ukraina juga menjadi masalah ekonomi yang terjadi secara global karena negara barat menghentikan impor minyak dari Rusia. Diketahui bahwa Rusia memegang pasokan minyak global. Dilansir dari Tempo.co, pekan ini Presiden telah mengumumkan penghentian impor minyak Rusia dan energi lainnya ke negerinya. Terkait kasus inflasi di Amerika Serikat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Pertama akan disampaikan pendapat dari teman-teman. Yang pertama yaitu Yarini, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih pada Mbak Husna. Saya akan mengemukakan pendapat saya mengenai kasus kenaikan inflasi yang terjadi di Amerika. Kasus kenaikan inflasi yang terjadi di Amerika, di mana angka kenaikan inflasi mencapai kenaikan waktu 40 tahun terakhir. Kenaikan inflasi bisa mendorong Bank Sentral Amerika Serikat, yaitu Federal Reserve, untuk mengetatkan sistem moneter yang akhirnya bisa berpengaruh secara global termasuk kepada negara kita Indonesia. Bisa dilihat dari posisi sistem keuangan Amerika Serikat dan Federal Reserve dalam peta ekonomi dunia, di mana sistem keuangan menjadi produsen utama dari aset aman untuk perekonomian global. Sementara peran Federal Reserve sendiri moneter yang menentukan kondisi moneter global. Dari kasus inflasi ini, kenaikan inflasi yang begitu tinggi mengakibatkan mendorong bank sentral, yaitu Federal Reserve, untuk mengambil tindakan suku bunga. Langkah yang diambil oleh Federal Reserve ini dinilai sudah tepat, di mana mereka mulai menaikkan suku bunga pada bulan Maret. Hal ini bisa menjadi salah satu cara yang bisa menekan angka inflasi yang sedang terjadi di negara Amerika sekarang. Dengan langkah menaikkan suku bunga, nantinya diharapkan bisa menekan jumlah uang yang beredar, juga tingkat konsumeritas di kala masalah ekonomi
sedang terjadi. Sekian pendapat dari saya. Bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih atas pendapat yang telah disampaikan. Pendapat yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ahmad Eko Putranto. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih telah menyempatkan saya untuk pendapat. Nah, di sini izinkan saya untuk berpendapat sebuah di Amerika tahun 2022. Nah, jadi menurut saya ada sedikit yang disebabkan oleh yang telah di Amerika. Yang pertama yaitu laju inflasi tahunan year to year didorong dengan kenaikan harga barang di Amerika, bahan makanan serta minyak dunia yang naik. Dan tidak hanya itu, Rusia ke Ukraina berdampak juga pada Amerika. Kenapa? Karena Amerika sepakat untuk larangan impor gas atau minyak dari Rusia. Dan diketahui 7 juta hingga 8 juta per barel per hari minyak mentah dan bahan bakar ke pasar global, terutama ke Amerika yang walaupun hanya berpengaruh terhadap negara Eropa atau negara lainnya. Nah, jadi di sini negara-negara NATO, Jerman, dan Ukraina yang ingin memasuki wilayah telah bersepakat untuk larangan impor minyak dan gas dari Rusia. Akan tetapi di situ dan menjadi kelangkaan minyak di daerah kawasan negara NATO dan satunya tersebut. Baik, selanjutnya pemerintah dari Amerika, Federasi dari Amerika atau Bank Dunia telah menyetujui kenaikan suku. Komite Pasar Terbuka atau FOMC mengatakan akan menaikkan suku bunga 1/4 persentase yaitu 25%-nya. Kenaikan suku bunga disetujui dengan hanya satu perbedaan pendapat. Hal ini membawa 0,25% dan 0,5%. Jadi di sini untuk menutupi sebuah inflasi di Amerika, pemerintah menaikkan suku bunga persentase yaitu 25% basis point dan yang disetujui dengan berbeda pendapat membawa 25% hingga atau 0,5%. Ya, mungkin segitu pendapat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Pendapat yang telah disampaikan. Lanjut ke pendapat selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Raka Mahardika kepada. Baik, Mbak Usna. Pendapat inflasi di Amerika menaikkan ekspor barang menjadi mahal karena kondisi ekonomi global juga berpengaruh terhadap negara. Contohnya ketika kondisi ekonomi global sedang buruk, maka nilai dolar terhadap nilai tukar rupiah akan tinggi. Para pelaku ekspor harus mempertimbangkan untuk melakukan ekspor barang. Terima kasih. Baik, telah disampaikan. Memasuki pendapat yang terakhir akan disampaikan oleh Mas Yusuf Arifan. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Mbak Laila atas waktunya. Kasus invasi Amerika. Kita flashback sebentar pada tanggal 14 November 2021, berita1.com, Amerika Serikat menghadapi inflasi sangat tinggi.
di mana harga-harga naik hingga 6,2%, yang tertinggi pada bulan November 1990 dan jauh di atas target jangka panjang Bank Sentral, yaitu 2%. Inflasi bisa menjadi situasi paradoks, di satu sisi mudah dipahami, dan di sisi lain sering terlihat sangat rumit. Pertanyaannya adalah kenapa Amerika Serikat bisa dalam situasi ini? Penyebab utamanya adalah pandemik COVID-19. Dari penyakit mematikan tersebut, angka pengangguran di Amerika Serikat melesat 15% dari yang hanya 3,5% saja. Lalu liputan 6.com, Jakarta 2022. Dilansir dari BBC, Jumat tanggal 11 bulan Maret 2022. Inflasi Amerika Serikat saat ini mencatat posisi tertinggi sejak 1982, naik 7,5% pada Januari 2022. Dalam 40 tahun terakhir, tingkat inflasi Amerika Serikat paling tinggi. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga pokok Amerika Serikat yang mengakibatkan tingkat inflasi tahunan negara ini mencapai 7,9% pada Februari 2022. Dalam situasi darurat ini, Bank Sentral Eropa mengambil langkah dengan mengurangi stimulus era pandemik lebih cepat dari yang diharapkan sebagai tanggapan dari tekanan harga. Tapi hal tersebut kurang maksimal akibat dari terjadinya perang Rusia-Ukraina sejak 24 Februari 2022. Ketegangan ekonomi semakin menjadi akibat sanksi dibalas sanksi dari pihak NATO ke Rusia. Begitupun sebaliknya. Puncak krisis ekonomi Amerika ketika Rusia menyatakan menghentikan impor ke negara-negara Uni Eropa atau yang berseberangan dengannya. Dan jika ingin membeli harus memenuhi satu syarat, yaitu membayar dengan rubel atau mata uang Rusia. Rusia berani mengemukakan pernyataan tersebut karena 7% pasokan minyak global dipegang olehnya. Untuk pengendalian harga dan inflasi, The Fed tidak hanya mengurangi stimulus pandemik saja, tapi juga menaikkan suku bunga hingga 25 basis poin dengan kisaran 0,25% pada Federal Open Market Committee atau FOMC. Menghadapi masalah yang terjadi, Ketua Fed Jerome Powell mengatakan, "Saya cukup tua mengingat seperti apa inflasi yang tinggi saat itu. Kami berkomitmen kuat sebagai komite untuk tidak membiarkan inflasi yang lebih tinggi ini mengakar." Lalu The Fed memproyeksikan 6 kenaikan suku bunga yang akan terjadi tahun ini. Sekian dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Waktunya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pendapat yang telah diberikan. Sekian diskusi yang kasus inflasi di Amerika Serikat. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan luar biasa pada malam hari ini. Dilanjutkan dengan pembacaan penjabaran kasus dan dari pendapat teman-teman yang telah disampaikan tadi, dapat saya tarik kesimpulan tingkat inflasi di negara Amerika Serikat telah mencapai 7,9% di bulan Februari 2022. Ini merupakan inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Inflasi yang terjadi disebabkan oleh melonjaknya harga energi secara global. Harga energi di Amerika Serikat 3,5% pada Februari 2022. Menurut laporan bulanan harga konsumen Amerika Serikat, lonjakan itu didorong oleh lompatan 6,6% dalam harga. Dalam mengatasi kasus inflasi, Bank Sentral di Inggris menaikkan suku bunga. Dari pihak Bank Sentral Eropa akan mengurangi beberapa stimulus di era pandemi lebih terhadap tekanan harga. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas berjalan pada malam hari ini. Saya selaku moderator dalam diskusi pada malam apabila dalam memandu jalannya diskusi masih terdapat kekurangan dan banyak kesalahan dan terdapat tutur kata yang mungkin kurang dan sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.